Seringkali perbuatan dosa yang sudah kita sesali, sudah berjanji kepada Allah tidak mengulanginya, tiba-tiba tanpa direncanakan kita terjatuh kembali. Mohon nasihatnya. Seringkali saat kami berkomitmen untuk tobat, muncul rasa khawatir, was-was kalau terjebak lagi. Ini kan setan yang ngasih was-was. Gak usah tobat, terkendali nasihat lagi. Yang parahnya yang ngomong ustaz, tobat cuma sekali. Loh, mana ada dalil begitu Pak? Berarti dia nggak paham bahasa Arab. Kenapa nggak paham bahasa Arab? Ahli tobat bahasa Arabnya apa? Tawwabin. Nama Allah apa? Tawwab. Apa arti tawwab? Yang tidak bosan-bosan menerima tobat hambanya, meskipun dosanya sama diulang berkala, itu tawwab namanya. Maka kita doa setelah wudu, Allahumma ja'alni minat tawwabin. Ya Allah, jadikan aku hamba Engkau yang doyan taubat. Itu artinya tobat lagi, besok terjebak, tobat lagi. Kita nggak niat maksiat, kita niat tobat. Maka berniatlah setiap hari ingin menjadi hamba yang tobat. Karena pintu makom-makom rohani untuk sampai merasakan hadir bersama Allah, itu pintu pertama yang harus dilewati adalah taubat. Taubat apa namanya? Taubat nasuha. Ada ciri-cirinya, ada nyesel. Maka Nabi mengatakan an-nadamu taubah. Ciri-ciri kamu sudah taubat nasuha, ada penyesalan. Loh kok terjebak lagi? Emang begitu. Makanya Allah sudah kasih lampu hijau di situ. Maka Allah tantang juga nih orang-orang yang merasa dirinya tidak berdosa. Jika kalian tidak merasa berdosa, aku akan ganti kalian menjadi generasi baru yang merasa berdosa, lalu minta ampun kepadaku. Kan kita sudah jelaskan di pertemuan kedua di kitab ini, bahwa dosa itu terbagi tiga. Ada dosa zahir. Mungkin nih Bapak Ibu nggak dosa zahir, tapi mungkin dosa level 2, dosa batin. Pernah nggak buruk sangka sama orang? Pernah. Kesel sama orang? Sering. Ya. Marah sama orang, iri sama orang, merasa lebih baik sedikit aja dari orang. Udah Pak, dosa ini udah. Dosa batin kelihatan nggak? Selama ini kita baru tobat di dosa yang zahir. Kapan kita tobat dari dosa tidak khusyuk sholat? Tuh, tadi nggak ada tuh, saya lihat berasa loh Pak ya. Orang yang tobat dari tidak khusyuk itu berasa. Ini nggak ada. Sobrullah. Maka benarlah kata Abdullah bin Amr, engkau nanti jika masuk ke masjid, kata Nabi, tidak akan melihat lagi ada orang khusyuk sholat di masjid. Nah, karena kita nggak khusyuk sholat kita ini, maka kita taubat karena tidak khusyuk. Udah, mudah-mudahan Allah terima gitu Pak. Jadi habis assalamualaikum kita taubat. Malu baca subhanallah di lidah tapi pikiran kemana-mana. Lidah baca Allahu Akbar tapi hati membesarkan selain Allah. Itu perlu ditaubatkan itu Pak. Nggak ngeh selama ini. Nah, kalau para nabi level 3, hal-hal yang menurut beliau tidak pantas bagi kita udah keren. Nabi, beliau beristighfar setiap hari 70 sampai 100. Kenapa? Karena beliau sempat tertarik dengan cahaya yang meluap-meluap dalam dirinya. Cahaya surga kah, cahaya mukjizat kah? Innahu la yughanu ala qalbi. Ada cahaya menutupi, menyilaukan kalbuku. Kalau kita bukan cahaya yang menyilaukan Pak, kegelapan yang menutupi. Jadi Nabi dapat kesaktian, dibukakan alam gaib, itu Nabi istighfar dari itu. Kalau kita nyari biar bisa mengakses alam gaib, nggak kuat kita, nggak kuat ya.
Itu Nabi. Nabi istighfar dari tidak merasa pantas di hadapan Allah. Jadi Nabi nggak punya dosa. Bagi beliau itu dosa.